Gimana itu dicetaknya? Nah, tiba-tiba ini seolah-olah seperti ada trigger bahwa kemudian di Pasar Pramuka gitu kan, bahwa masih ada sisa-sisa bangunan. Diduga dulunya merupakan kios dari Pasar Pramuka Pojok ya. Kios yang kemudian dibeli oleh Pak Paiman ke Om Pak Sungkono itu dulunya kios apa Pak? Betul percetakan atau pengetikan? Pengetikan. Di zaman itu nggak ada begitu, cuma pengetikan murni. Ya skripsi khusus, hanya skripsi. Di situ hanya skripsi semua, nggak ada lagi. Ijazah? Nggak ada. Saya ingin minta Bung Roy, Dr. Tifa, dan Bung Rismon tunjukkan kepada saya apa yang kemudian menjadi temuan menarik. Karena Anda sebelumnya menyebutkan di tahun 2013 awal mula. Iya, jadi tahun kasus yang kemudian 2013 tertuang di buku ini. kita mulai dari awal ya. Jadi buku ini sangat kronologis. Misalnya 2013 itulah kenapa pertama kali isu ijazah ini bisa muncul dan diperbedakan. Karena 2013 itu ada sebuah, ini ada fotonya. Ada fotonya, ada beritanya. Ya, dimulai dari seminar balik ya ke novel dan kemudian ke film. Disitulah Jokowi dengan bangganya menerangkan, ya itu di kampus loh. Jadi saya tidak menerima alasan kalau itu dikatakan itu hanya candaan. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena dia mengatakan IPK-nya 2. Dan itulah kemudian, saya percepat saja, inilah yang tadi sempat saya ceritakan, ini ijazahnya Bung Hatta, yang menjadi kebanggaan kita bersama. Masa? Ini dipajang di University of Erasmus di Rotterdam. Ya, ini kan bangga banget kita. Orang Indonesia dipajang ijazahnya di negara Belanda. Artinya Anda ingin menyebutkan bahwa tidak ada alasan dari Presiden ke-7 Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya. Betul, aneh, sangat aneh. Dan kami menulis ya tentang keterbukaan pers ya, itu seperti apa, detail banget ya. Kemudian juga tentang bagaimana dari Declaration of Human Rights, kemudian turun ke Undang-Undang Dasar. Nah, kami juga menuliskan tragedi yang dialami oleh 2 anak bangsa, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Dan kemudian kita juga tuliskan laporan-laporan yang dilakukan oleh Jokowi. Ya gitu kan. Jadi ketika laporan TPUA ke Mabes Polri waktu itu. Kemudian sampai dengan laporan Jokowi, yang foto ini sangat ikonik. Karena Jokowi melaporkan kasus ijazah ini ke loket kehilangan. Ini fakta, ini nggak ada yang ditambah-tambahin, nggak ada yang dikurangi. Dan ini yang kemudian membuat geger. Ketika ada seorang kader partai namanya Dian Sandi Utama itu menampilkan pada akun X pada tanggal 1 April. Kenapa ini yang kemudian menjadi tolok ukur penelitian Dr. Rismon dan juga saya? Karena inilah penampakan pertama kalinya berwarna dan ini bisa dianalisis. Analisis yang kami lakukan, lihat yang namanya ELA, Error Level Analysis ya. Dan ini ilmu yang kemudian kemarin-kemarin belum saya sampaikan, yaitu bagaimana menggunakan teknik yang kemudian bisa menampakkan embossnya ada di mana. Kemudian bagaimana membandingkan foto-foto yang ada. Ya, fotonya Jokowi tidak match, foto saya match, fotonya Dumatno match, sampai kepada bagaimana comparison daripada ijazah itu, image comparison. Dan kemudian saya tutup tulisan saya itu dengan bagaimana berbagai analisis-analisis yang dilakukan sampai kedatangan kami ke UGM tanggal 15 April, itu faktanya ada. Dan kemudian dengan skripsi, ini adalah primary evidence yang pernah kami pegang dan ini jelas-jelas betul kami tidak mencuri. Saya ingin tunjukkan saudara, ini adalah skripsi dari Joko Widodo yang kemudian sempat diabadikan ya oleh saya, Bung Roy Suryo, dengan kamera profesional yang formatnya adalah RAW bukan JPEG. Baik. Saya ingin minta Bung Rismon Sianipar untuk menjelaskan kepada kami apa yang kemudian ada tulis di sini. Ada temuan baru? Oh, banyak sekali ya, Mas. Banyak sekali di sini. Ada metode untuk yang pertama uji lintasan stempel itu. Kita uji sebaran intensitasnya, kita analisa bukan hanya secara visual ya, tetapi lewat nilai-nilai numerik yang tersimpan di dalam setiap pixel tersebut. Nah, ini di sini ada kotak merah bounding box di sini. Nah, baru kita periksa nilainya, nilai-nilai numerik di balik kanal R, G dan B. Kalau dia mendekati 255, maka dia mendekati merah, tetapi dia cenderung ke arah 0, bahkan seringnya di bawah 10. Itu menunjukkan bahwa di situ tidak ada warna merah. Jasnya berada di atas stempel atau tidak ada lintasan stempel sama sekali. Tadi secara numerik sudah kita tunjukkan, buktikan tidak ada lintasan stempel. Nah, ini secara visual lewat gradient mapping atau gradient analisis. Nah, terus analisis lapisan visual juga kita buktikan ternyata secara lapisan visual demi visual ya, lapisan demi lapisan di ijazahnya Pronojiwo
itu huruf dulu baru ditindih dengan watermark logo UGM. Tetapi di ijazah Joko Widodo itu sebaliknya, logo dulu baru huruf. Nah, ini membantah uji keidentikan yang disimpulkan oleh Bareskrim melalui Dirtipidum, ya kan? Terus di situ juga kita lakukan uji proportional spacing. Kalau tadi per huruf, sekarang antar huruf dan antar kata. Nah, kita uji. Nah, di situ disimpulkan bahwa lembar pengesahan Joko Widodo itu terbuat dari digital word document, bukan mesin ketik atau hand press atau letter press yang disimpulkan oleh Dirtipidum. Selanjutnya analisis glip juga sama untuk seperti overlay untuk membuktikan bentuk font yang saat itu digunakan itu adalah Times New Roman yang tidak ada saat itu dan disimpulkan oleh Dirtipidum itu menggunakan hand press ditata satu-satu. Anda bisa memastikan bahwa font ataupun teknologi itu tidak ada pada tahun 85? Tidak ada. Dr. Tifa ini, koreksi kalau saya salah, tapi lulusan Universitas Gadjah Mada untuk dokter umum. Ya, S1-nya semua dokter pasti dokter umum. Ya, apa yang kemudian menjadi temuan dari ijazah palsu, Pak Joko? Ya, saya di sini saya menyumbang 150 halaman terakhir. Itu tentang bagaimana sebuah kajian dengan konsep dengan metode remote forensic analysis. Nah, kemudian dari situ hasilnya adalah sebuah metode di mana kita bisa melakukan sebuah analisis terhadap inkonsistensi sebuah dokumen sekaligus perilaku dari pemilik dokumen tersebut. Artinya Anda tidak hanya menganalisa dokumen tetapi juga perilaku Pak Jokowi. Ya. Dengan remote forensic analysis ini nggak perlu lie detektor karena kita bisa melihat mengkaji itu bahasa ini tubuh menarik. ya. Jadi otak itu kan luar biasa. Dia memproses bukan hanya sekadar bagaimana orang itu bisa mendapatkan ijazahnya, tapi bagaimana wajah dan badan tubuh berikut perilakunya itu bisa memberikan sebuah kejujuran. Nah, dan hasilnya? Jadi setiap kali yang bersangkutan itu menyampaikan tentang ijazah, menyampaikan tentang KKN, menyampaikan tentang Asmujo, yaitu ada neuroscience stress dan mekanisme self deception. Jadi dalam bentuk apa itu namanya AU24 itu namanya lip pressure. Lip pressure-nya muncul. Jadi tanpa dia sadari otaknya memproses supaya dia menahan narasinya. Artinya ketika Presiden ke-7 Joko Widodo setiap kali menyebutkan ataupun menyampaikan informasi terkait dengan ijazahnya, Anda mau menyebut Jokowi berbohong? Ya, bahasa tubuhnya itu kelihatan. Bahasa tubuh. Mungkin dalam bahasa sederhana orang menyebut ini mikro ekspresinya ada. Tapi ini ilmiah. Karena beliau belajar seorang neuron, neuroscience. Jadi pembuluh darah, urat syaraf itu bekerja dan menampilkan secara apa adanya gitu ya. Saya ingin tanyakan dan sedikit mengaitkan buku yang kemudian Anda bertiga tulis dengan proses hukum yang tengah berjalan. Apakah kemudian ini tidak membuka peluang bagi lawan-lawan Anda untuk kemudian melaporkan lagi Anda bertiga dengan buku yang Anda terbitkan? Apa takutnya kalau ilmiah? Anda tidak takut sama sekali? Anda bertiga tidak takut? Nggak ada masalah. Makanya itu yang kita pelajari, yaitu yang kita implementasikan. Resikonya ya memang ilmiah ya seperti itu, harus didebate, harus didiskus, dibantah kalau salah. Memang memang. Dan kami juga wajib mempertahankan. Dan ilmu pengetahuan itu bisa salah, bisa. Tapi kami berusaha betul untuk tidak salah. Tapi yang jelas kami tidak boleh bohong. Itu kami makanya validitasnya juga sangat kami jaga. Dan buku ini insya Allah dalam waktu singkat September itu sudah ada di 25 negara. 25 negara? 25 negara, dengan bantuan Forum Diaspora Indonesia. Sudah ada dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Karena akan dibawa oleh teman-teman diaspora di depan PBB, di mana salah satu agendanya Presiden Prabowo Subianto akan bicara di tanggal 23 September. Dan buku ini sudah sampai ke New York duluan. Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita tidak bertanggung jawab untuk itu. Saudara, saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan
Bung Rifai Kusumanegara. Bung Rifai, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih juga. Siap. Saya ingin konfirmasi dulu. Apakah kemudian 12 orang ini adalah pihak-pihak yang memang dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya? Nah, jadi tidak ya, jadi perlu saya tegaskan, pada saat Pak Jokowi membuat laporan di Polda Metro, yang beliau laporkan itu adalah 24 peristiwa yang bersumber dari 24 link. Iya. Ya. Kenapa? Karena kembali lagi, di dalam tindak pidana ITE itu, kita tidak bisa secara serampangan menuduh nama orang. Apalagi kita harus menjaga asas praduga tidak bersalah. Mungkin yang termuat bisa dibocorkan Bang, apa saja? Banyak sih ya, ada 24 poin. Tapi kami lebih fokus sebenarnya begini. Di tayangan itu ada begini. Beberapa orang yang mengklaim dirinya ahli, melakukan tampilan menggunakan aplikasi tertentu. Oke. Lalu mengambil objek ijazah Pak Jokowi dan beberapa data lainnya loh ya. Diambil fotonya, dipotong-potong ijazah itu, dimasukkan aplikasi, lalu disimpulkan bahwa ijazah ini sebenarnya milik Dulmanto. Gitu ya. Oke. Ini kan buat kami apa? Sampai ya, mohon maaf, Pak Jokowi sendiri bingung. Ini ijazahku kok jadi punya Dulmanto. Nah, secara kebetulan di dalam undang-undang ITE sendiri di pasal 32 35 diatur ya, 32 lebih kurang begini. Barang siapa melakukan pemotongan terhadap data elektronik tanpa izin. Ya. Bayangkan ijazah itu dipotong-potong, diambil fotonya lah, diambilkan dengan data lainnya, di-compare data foto Pak Jokowi di mana, dipotong-potong, dan ini semua dilakukan tanpa izin. Satu. Kedua, digunakan aplikasi tertentu sampai akhirnya menyimpulkan seolah-olah ini palsu. Nah, di pasal 35 ada pasalnya. Barang siapa melakukan rekayasa teknologi yang menyebabkan sesuatu yang asli menjadi palsu atau sesuatu yang menjadi tidak sesuai dengan sebenarnya. Jadi memang ini diatur di undang-undang ITE tentang ini gitu ya. Nah, kami ingin ini didalami bahwa apakah nanti terbukti murni pasal atau tidak ya kita serahkan dalam proses penyidikan. Pak Jokowi sudah wanti-wanti jangan sampai orang yang tidak bersalah terseret, tapi juga jangan sampai orang yang bertanggung jawab malah dilepaskan. Oke. Karena yang menarik adalah bahwa di tengah proses penyidikan yang sedang berlangsung, sedang dilakukan oleh penyidik, Roy Suryo dan kawan-kawan juga meluncurkan sebuah buku berjudul Jokowi's White Paper. Saya ingin minta tanggapan Anda terkait peluncuran buku itu. Ya. Pertama sih kalau dari kami yang kami menanggapi bahwa buku ini sebenarnya hanya sebagai alibi yang sedang dibangun mereka bahwa seolah-olah yang dilakukan selama ini adalah penelitian. Banyak keraguan kami terkait dengan penelitian ini. Namanya penelitian itu biasanya dilakukan uji internal dulu, setelah disimpulkan baru diekspos. Bahkan tidak semua hasil penelitian boleh diekspos. Ada yang bisa masuk Scopus, ada yang tidak gitu ya. Itu ada. Tapi kalau ini terbalik nih, diekspos dulu baru disimpulkan, itu satu. Yang kedua, kalau betul penelitian harusnya komprehensif dong. Ya, kami diberi ruang juga untuk melakukan klarifikasi. Di dalam buku UGM juga harus diberikan ruang, harusnya. Tapi tidak sama sekali. Baik kami UGM pun tidak diberi ruang. Hanya gara-gara di Barreskrim itu yang ditampilkan misalnya transkrip itu hanya 2 halaman. Padahal transkrip itu totalnya 4 halaman. Lalu dia bilang nggak ada tanda tangan pembuat. Ya iya, orang 2 halaman pertama. You kan nggak lihat halaman keempat. Terus, oh tidak ada lembar penguji. Mas saya lihat langsung. Ada lembar pengujinya. Saya dengan mata kepala, saya diperlihatkan dengan UGM yang menguji skripsi Pak Jokowi itu ada Profesor Ahmad Sumitro, Insinyur Sofyan, Insinyur Burhanuddin. Mereka tanda tangan nilainya A. Bahwa itu tidak dilampirkan dalam skripsi soal lain. Tapi bahwa ada pengujinya gitu loh. Tapi kan kembali lagi, kalau penelitian ini juga mendengar versi UGM, mendengar versi Pak Jokowi, mungkin kan lebih lengkap. Kalau sepihak begini kan akhirnya bisa menjadikan buku itu hanya menyesatkan atau akhirnya menjadi buku fiksi. Ada satu lagi hal yang cukup menarik ketika saya membuka lembaran buku Jokowi's White Paper dan itu ditekankan oleh Bung Roy Suryo bahwa ada satu capturean ijazah milik Bung Hatta yang kemudian bisa diakses publik dan dipamerkan di Belanda dan kemudian dibandingkan dengan sikap Pak Jokowi yang tidak ingin memperlihatkan ijazahnya. Tanggapan Anda? Ini soal ditunjukkan atau tidak, kami di dalam tim termasuk dengan Pak Jokowi juga pernah mendiskusikan secara panjang lebar. Bahkan juga sempat terjadi perbedaan pendapat antara perlu ditunjukkan atau tidak. Tapi setelah kita mengkaji secara menyeluruh, ya kami melihat ini memang ada tujuan-tujuan politis bahkan tujuan lain di luar tujuan untuk mencari kebenaran. Analisa Anda apa tujuan? UGM kan sebenarnya sudah punya etikat baik. Melakukan konferensi pers, dia otoritas, dia menjelaskan, dia menunjukkan fotokopi ijazahnya, teman-teman angkatannya mengeluarkan ijazah yang sama. Kalau orang yang normal, rasional dan tidak ada kepentingan, pasti akan melihat itu sebagai event untuk lebih membuat clear masalah. Kita harapkan selesai. Apa yang terjadi? Islam. Jadi ini ditunjukkan pun
tidak menyelesaikan persoalan. Sehingga waktu itu kami putuskan ya sudah, kita tunjukkan dalam proses hukum saja. Tapi ketika dia memasukkan saya sebagai kelompok yang dilaporkan, maka saya menduga ini ada upaya-upaya untuk mengkriminalisasi. Kriminalisasinya itu dalam bentuk ingin membungkam